setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosah? Tidak, Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahulah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar, selalu itu yang diputar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi Ustadz ya? Ya, dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, gitu. Oh, sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah, itu kira-kira apa Ustadz? Karena saya jarang panggilan itu. Saya kalau panggilan maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat saya udah jadi Nahdien belum ini? Kalau datang Harlah 1 NU ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdien ya, tidak pernah kemana-mana, sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan, termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustadz gimana? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, ayat itu, tafsir ayat itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah gitu. Selama simbolnya ya, kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Dari kita melihat manusia itu dari tanah, lawang aku dari api kok gitu ya, sama, nggak ada bedanya gitu ya. Kalau kita ngebahas perbedaan, ini kan sebuah rahmat ya. Wa qaba ila lita'arafu indallahi akramakum atqakum, yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya gitu. Kalau ya berdasarkan pemahaman saya yang sekarang ini ya, berkembangnya buku pengetahuan ya, Islam yang sangat komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, tidak terpaku oleh zaman ya, dengan adanya gaya-gaya pesantren yang di Nahdlatul Ulama, Bahsal Masail, ini tentunya menjawab tantangan zaman gitu ya. Apalagi memang kita merujuk kepada hadis yang setiap 100 tahun ini akan ada lagi pembaru Islam seperti itu ya. Jadi dengan istighosah ini memang salah satu wadah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila ini berkembang terus sampai dengan Libanon, nanti terus ke Israel, terus apalagi nanti sebelum-sebelumnya sudah ada pagelaran ya fikih peradaban dunia ya, yang digelar oleh para mustasyar NU ya, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, tokoh nasional lainnya, internasional lainnya,
tentunya ini akan membangun peradaban tanpa kita harus perang gitu. Nantinya ke depan seperti itu, baik. Ya, pandangan saya seperti itu. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini adalah problem solver, bagaimana kita harusnya dengan Israel tidak harus gontok-gontokan perang lah gitu. Mungkin nanti akan ada Nahdlatul Ulama cabang Israel, itulah diharapkan seperti itulah dari Harlah 1 Abad ini gitu.